Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi lingkungan industri dan pesaing perusahaan. Sebelumnya, di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Norwegian Erik Pratama, NIM 19.110.02, Dinda Ardina Pramesti, NIM 19.110.91, Patiningsih, NIM 19.111.48, Kamelia Pertiwi, NIM 19.112.37, Gezi Nauvaldo, NIM 19.113.27, dan saya sendiri Sukma Latifah, NIM 19.110.43. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Norwegian Erika Pratama, NIM 19.011.02. Saya akan menjelaskan pengertian lingkungan industri. Menurut Heath et al. Tahun 2001, lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas pesaing di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Ada dua pendekatan dalam bisnis lingkungan industri. Yang pertama, pendekatan ekonomi industri. Yang kedua, pendekatan Porterian. Namun dalam pembahasan kami jelaskan menggunakan pendekatan ekonomi industri, yang dimana dalam pendekatan ekonomi industri ada beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama, model ekonomi industri, yang kedua, struktur pasar, yang ketiga, determinan struktur pasar, yang keempat, halangan memasuki pasar struktural, yang kelima, variabel di negara berkembang, yang keenam, model lain. Pertama, model ekonomi industri. Analisis lingkungan industri menggambarkan tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis sekelompok perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran. ALI dengan demikian bertujuan membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing. Struktur pasar dan implikasi manajerial. 1. Jenis pasar dan karakteristiknya. Pasar monopoli. Suatu perusahaan menguasai 100% pangsa pasar, elastisitas hilang 0 atau mendekati 0, halangan memasuki pasar amat tinggi, laba potensial amat besar. Oligopoli dominan. Suatu perusahaan menguasai 50% sampai mendekati 100% atau tidak ada pesaing dekat. Oligopoli pekat. 4 perusahaan terbesar menguasai 60% sampai mendekati 100% dengan interdependensi dalam penetapan harga. Pesaing monopolistik. Banyak pesaing tapi tidak ada yang menguasai pangsa pasar lebih dari 10% sampai 20%. 2. Implikasi manajerial. Pasar monopoli. Perusahaan leluasa memilih strategi bisnis hamper tanpa batas. Sepanjang tidak ada batasan pemerintah, perusahaan memiliki kekuatan pasar yang tinggi. Oligopoli dominan. Perusahaan dominan dapat menerapkan strategi bersaing dengan tanpa khawatir terhadap reaksi balik dari pesaing. Oligopoli pekat. Perusahaan yang memimpin pasar atau market leader dapat merintis membangun kolusi. Jika memilih bersaing, maka akan bersaing amat ketat. Pesaing monopolistik. Perilaku perusahaan amat sulit diduga. Bersaing dengan meningkatkan pelayanan, perusahaan harus berbagi pasar. Pesaing sempurna. Tak satupun perusahaan yang memiliki kekurangan mempengaruhi pasar laba mendekati laba normal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, determinan struktur pasar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi struktur pasar. Di antara faktor-faktor determinan tersebut antara lain
Yang pertama yaitu ada tingkat kedewasaan industri, partisipasi pemerintah, struktur biaya, diferensiasi produk, derajat integrasi industri, jumlah dan tingkat konsentrasi pembeli, skala ekonomi, pangsa pasar, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan memasuki pasar. Pangsa pasar diukur oleh kemampuan satu perusahaan untuk mengetahui dan menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu. Ada dua dimensi pasar yang perlu diperhatikan, yaitu ada dimensi produk dan dimensi geografis. Dimensi produk mencakup penentuan elastisitas antar produk, derajat perbedaan segmen pasar yang dipilih, intensitas kelengkapan informasi pasar, perbedaan harga antar produk, dan independensi kebijaksanaan penetapan antar produsen. Sedangkan untuk dimensi geografis ini mencakup pengertian kebakuan wilayah penjualan perusahaan tertentu dan perilaku pembelian konsumen. Tolok ukur yang biasanya digunakan untuk menentukan jenis struktur pasar adalah konsentrasi pasar. Dengan menggunakan tolok ukur konsentrasi pasar, orang sudah dapat memiliki gambaran mengenai jenis struktur pasar. Konsentrasi pasar diartikan sebagai jumlah atau kombinasi pangsa pasar dari beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai halangan memasuki pasar struktural, di mana halangan memasuki pasar struktural ini pertama kali diperkenalkan oleh Joe Bain pada tahun 1956, di mana beliau menjelaskan macam-macam halangan, yakni yang pertama ada biaya absolut. Nah, perusahaan yang sudah mapan pada umumnya memiliki keunggulan biaya dalam memproduksi barang yang tidak begitu saja dapat ditiru dan dimiliki oleh perusahaan yang baru berdiri. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu membuat barang dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan baru. Yang mana hal ini akan memberikan keunggulan yang menjadi kekuatan yang dapat digunakan perusahaan untuk menarik konsumen. Keunggulan ini dapat diperoleh karena perusahaan mempunyai hak kepemilikan teknologi, pembuatan produk yang dilindungi oleh hukum, kemudahan akses terhadap bahan mentah, lokasi yang strategis, serta subsidi dari pemerintah. Yang kedua yakni skala ekonomi. Skala ekonomi sendiri merupakan keunggulan memproduksi dengan biaya yang rendah karena semakin besar volume barang yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Keunggulan tersebut dapat diperoleh karena adanya spesialisasi tenaga kerja dan mesin. Namun, skala ekonomi juga dapat berasal dari elemen biaya yang tak dapat dibagi, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar kecilnya volume produksi. Yang ketiga yakni persyaratan modal. Nah, halangan memasuki pasar juga dapat terjadi karena besarnya kebutuhan dana yang diperlukan, khususnya jika dana tersebut diinvestasikan untuk keperluan yang tidak mungkin kembali sedikitpun jika ternyata perusahaan yang baru pertama kali berdiri gagal tidak berkembang di kemudian hari. Dana ini misalnya digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan, dana promosi awal, dan biaya penutup kerugian pada awal pendirian perusahaan. Yang keempat yakni diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat diartikan bahwa perusahaan yang sudah mapan di pasar memiliki identitas merek yang sudah amat lekat di mata konsumen. Oleh karena itu, perusahaan telah memperoleh loyalitas konsumen yang tinggi. Jenis halangan ini dapat menyebabkan perusahaan baru memiliki beban biaya tambahan yang diperlukan untuk mengurangi loyalitas konsumen pada merek barang yang sebelumnya telah ada. Yang kelima, yakni biaya perpindahan penggunaan barang. Keputusan konsumen untuk berpindah mengganti barang yang telah biasa digunakan menjadi barang baru umumnya memerlukan biaya perpindahan. Yang mana jika biaya perpindahan tersebut besar, biasanya konsumen enggan untuk berganti barang. Maka dari itu, pesaing harus mampu menawarkan efisiensi yang cukup besar kepada konsumen atau menunjukkan kemungkinan adanya perbaikan kinerja secara jelas. Yang keenam, yakni akses pada saluran distribusi. Halangan memasuki pasar juga dapat berasal dari telah dikuasainya jaringan saluran distribusi yang ada oleh perusahaan yang sudah mapan. Sementara perusahaan baru hanya memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkannya.
Perusahaan baru dengan terpaksa harus memberikan potongan harga yang lebih besar, kesanggupan promosi bersama, dan kemudahan yang lain jika menginginkan barangnya mendapatkan tempat atau jaringan distribusi barang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni peraturan pemerintah, di mana pemerintah dapat membatasi bahkan dapat menutupi pasar dari satu jenis industri tertentu melalui kekuatan hukum yang ada. 5. Variabel tambahan di negara berkembang. Di banyak negara berkembang juga terdapat banyak perusahaan multinasional. Perusahaan ini dibanding perusahaan lokal biasanya memiliki banyak keunggulan, yakni memiliki akses modal, teknologi, informasi, pasar, dan manajemen yang lebih unggul dibanding rata-rata perusahaan nasional. Di banyak negara berkembang juga banyak dijumpai perusahaan keluarga, koperasi, dan sektor informal. Sekalipun masih ada yang mempertanyakan signifikan ekonomi yang dapat diperankan, akan tetapi nampaknya mereka memiliki peran yang tak dapat begitu diremehkan secara politis. Peran ekonomis yang dapat disumbangkan juga meningkat. BUMN merupakan pesaing perusahaan swasta dan sekaligus pasar yang cukup potensial. Yang keenam, model lain yang dikembangkan oleh Michael Porter. Terdapat model lain yang biasa digunakan untuk melakukan analisis lingkungan industri. Yang pertama, ada metode jalan pintas atau shortcut methods dan analisa laporan keuangan atau financial statement analysis. Pesaing perusahaan untuk keperluan manajemen strategik, analisis lingkungan industri saja belum cukup. Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui secara detail keunggulan dan kelemahan pesaing. Dalam persaingan kita mengenali istilah pesaing, yaitu perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis pesaing. Yang pertama ada karakteristik pokok, yang kedua ada tujuan strategi, yang ketiga ada keberhasilan, yang keempat ada keunggulan dan kelemahan, yang kelima ada perakiraan perilaku bisnis di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.